Pemirsa, kota yang menyimpan berjuta pesona ini menjadi kota audisi kita berikutnya. Selamat datang di kota Yogyakarta. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut. Ternyata bukan di kota-kota terdahulu saja audisi reality TV show I Am President ini diminati. Terbukti banyak juga anak-anak muda dengan semangatnya mengikuti audisi ini. Tujuan mereka cuma satu, yaitu ingin menjadikan Indonesia di tahun 2030 nanti lebih baik dari yang sekarang. Saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti. Sebenarnya saya ingin coba mengisi ruang-ruang gagasan saja sebenarnya. Jadi saya ambil kesempatan ini gitu kan, karena saya tahu dari teman saya di jaringan BEM seluruh Indonesia. Seperti itu. Oh, saya dapat info dari teman saya ini. Tadi langsung diajakin ke sini, sebenarnya mau nemenin doang. Iya, tapi jadi ikut. Udah jadi artis. Jadi artis Saya cukup apa? terkenal di kampus. Jangan di TV. Jadi artis aja, mau nggak? Artis, enggak deh. Saya pengen jadi nggak bisa menghibur. Kita memang membutuhkan pemimpin muda saat ini, pemimpin yang fresh dengan konsep-konsep yang baru, inovasi-inovasi baru. Harusnya Indonesia sudah mulai berpikir generasi muda, mulai dari pembelajarannya, sehingga nanti waktu umur 30-35 itu sudah mempunyai konsep-konsep yang jelas untuk membangun bangsa Indonesia. I'm President, Indonesia bisa, Jogja bisa. Nah, itu dia semangat yang harus terus menyala di jiwa kita para generasi bangsa. Indonesia bisa. Saya bangga ada mahasiswa UGM yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi I Am President. Kita harus siap untuk menyongsong Indonesia pada tahun 2030, menyiapkan generasi muda yang siap menjadi pemimpin Indonesia dan kemudian juga membawa Indonesia menjadi pemimpin dunia. Selamat berpartisipasi dalam I Am President. Indonesia bisa, Jogja bisa, UGM pasti bisa berkontribusi untuk bangsa, menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dalam pergaulan internasional. Musisi jalanan mulai beraksi. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. You did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for you. Throw my hand on a blade for you. I jump in front of a train for you. You know I'd do anything for you. Oh, I would go. Baik, akan kita mulai segera audisi I Am President di kota Yogyakarta, Ica. Betul. My brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. No, 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 no. Selain para peserta, juri kita juga nggak mau kalah nih. Ada Pak Puji yang masih dengan wajah gantengnya, Bu Monik yang makin lama
makin kelihatan muda aja Bu. Hehehe. Dan Profesor Asmi yang selalu tersenyum. Tapi hati-hati ya, jangan terbuai dengan pesona juri-juri kita ini. Bagaimana visi Anda untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara entrepreneurship? Insya Tapi Allah. saya dengar Bapak pidato tadi capek banget Pak. Untuk membangun fondasi perekonomian yang kokoh, yang akan Bapak lakukan seperti apa? M. Reza. Finalis kita yang pertama ini cukup dikenal di kalangan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kepiawaiannya dalam berorganisasi dan memimpin menjadikannya seorang Muhammad Reza Syarifuddin didaulat sebagai wakil presiden mahasiswa. Halo pemirsa Indonesia, nama saya Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, biasa dipanggil Zaki. Saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya berumur 23 tahun. Pada bulan Agustus 2012 kemarin, saya menikah dengan Gresika Bunga Silvana, mahasiswi dari Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya merupakan wakil presiden mahasiswa Universitas Gadjah Mada, dan kurang lebih 4 tahun saya mengabdikan diri pada organisasi mahasiswa di UGM. Dan sekarang saya mencoba untuk terjun dan pulang kampung di kota Sumedang. Di sana saya mendirikan Rumah Imperium, rumah pelopor untuk mencetak para pemimpin muda dari kalangan pelajar dan mahasiswa di kota Sumedang. Pemirsa Indonesia, saya memiliki impian Indonesia 2030 adalah negara yang tidak hanya berkuasa di Asia, melainkan juga negara yang berkuasa di dunia. Presiden bagi saya adalah penjual harapan. Oleh karena itu, pada acara reality show I'm President, saya yakin dan saya bisa dengan track record yang saya miliki, dengan pengalaman yang saya miliki, saya ingin membangun negara ini menjadi negara yang mampu memimpin dunia. Tantangan kita ke depan adalah globalisme. Globalisme bukan dilawan dengan babu runcing, tapi globalisme dilawan dengan buku, ilmu pengetahuan, dan pergaulan global. Belum selesai juga tugasnya. Belum. Ini masih banyak tugas nih. Lagi membahas reformulasi model GBHN. Makan dulu ya. Sedikit lagi. Pemirsa Indonesia, nih perkenalkan istri saya Gresika Bunga Silvana. Di kesibukannya sebagai mahasiswa berprestasi UGM, kuliah di Fakultas Ekonomi, ya kadang-kadang kita siang menghabiskan waktu bersama makan siang sambil menyelingi kegiatan dan aktivitas kita yang bermacam-macam. Kemarin ikut tuh audisi di Yogyakarta. Itu gimana perasaannya? Jadi reality show I'm President ini satu hal yang menarik banget ya Pi ya. Kayak bener-bener baru di Indonesia, nggak hanya di Indonesia bahkan di dunia juga. Dan ini tuh kayak menggali potensi-potensi anak muda untuk dipaksa berpikir lebih kritis lagi, dan lebih kritis lagi, sehingga nanti bisa menghasilkan visi buat Indonesia 2030 yang jauh lebih baik. Yang jelas senang banget waktu ngelihat Zaki dipanggil ke depan, dan memang saya percaya bahwa dia bisa dan punya kapasitas untuk bisa maju. Good luck, Darl. I totally believe in you. Makasih, sayang.
aktivitas saya selama di perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Banyak sekali permasalahan bangsa ini, maka pemimpin seharusnya bisa menghadiri perpustakaan sebagai ruang inkubasi, mencari formula-formula baru sebagai alternatif solusi menyelesaikan permasalahan di bangsa ini. Perpustakaan bagi saya adalah ruang untuk membaca, berdiskusi, dan juga berdialektika untuk mengungkapkan gagasan-gagasan ke depan. Isi pidato saya pada babak kedua di Yogyakarta hanya sebagian kecil dari permasalahan dan solusi yang saya ungkapkan. Untuk mempersiapkan babak eliminasi di Jakarta, saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam formula-formula baru dari ruang perpustakaan ini dan dari referensi buku-buku yang ada di sini. Saya berharap Indonesia di 2030 adalah Indonesia yang mampu memimpin dunia. Tawaran-tawaran ke depan, saya akan hadirkan sebuah solusi dari anak muda yang mampu menawarkan permasalahan dan juga solusi yang lebih real dan komprehensif, juga aplikatif. Yogyakarta istimewa, saya Zaki, tunggu saya di Jakarta. Inilah presiden kita yang selanjutnya, yaitu Faisal Arif Kamil. Halo pemirsa Indonesia, nama saya Faisal Arif Kamil, saya biasa dipanggil Ical. Saat ini saya berumur 21 tahun. Saya adalah mahasiswa jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada angkatan 2009. Menurut saya sebagai seorang pemimpin, apalagi menjadi seorang presiden, itu adalah mampu untuk menjadi tauladan bagi semuanya, tidak hanya bagi golongannya. Karena pemimpin itu adalah wakil dari semua golongan, bukan dari wakil dari golongan atau identitasnya saja. Dan ia mampu menjadikan tauladan, mampu menjadi contoh bagi seluruh golongan yang ada di bawahnya. Karena pemimpin menurut saya adalah mampu menjadi inspirator bagi semua orang yang dipimpinnya. Bukan hanya bersifat otoriter dan memerintah saja, tetapi ia mampu menjadi inspirasi bagi kita semua. Anak pertama dari 3 bersaudara yang mempunyai hobi main badminton dan baca ini dipilih menjadi finalis Kota Yogyakarta berikutnya. Faisal Arif Kamil, atau yang biasa dipanggil Faisal, terlihat dengan sangat percaya diri dalam menyampaikan isi pidatonya. Kita hanya bertumpu pada bidang agraris, maka kita tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu harus ada penguasaan sains dan teknologi yang tinggi, dan karena itu tadi saya mempunyai misi, yaitu mengirim para engineer kita, pendidikan para universitas, lalu teman-teman SMA itu keluar negeri untuk belajar sains dan teknologi, karena kita harus punya produk. Bahkan target saya di tahun 2030 itu ingin menjadikan Indonesia sebagai negara terbaik di ASEAN dan mampu menjadi pemimpin di ASEAN. Kemarin saat audisi, saya membawakan pidato yang berisi tentang visi misi Indonesia di tahun 2030. Saya mengambil kasus bahwa seharusnya Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan pembangunan yang berbasiskan pada sains dan teknologi. Isi dari pidato itu adalah sebuah mimpi saya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang unggul di bidang sains dan teknologi di ASEAN dan di Asia yang setara dengan Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Malaysia, dan negara-negara maju yang lain. Di Indonesia itu tidak hanya industri yang berdasarkan pada modal asing semata, cuma yang menjadi basisnya adalah industri yang dibangun dari modal pribumi, dari modal dalam negeri. Tetapi ada seorang juri ketiga, Mas Puji, beliau itu bertanya bagaimana cara meyakinkan anggota legislatif untuk memotong anggaran asing dalam membangun industri. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan kawan-kawan di ruang sebelah Anda itu
bahwa proyek padat modal yang akan Anda lakukan itu memang strategis untuk masa depan kita. Saya pikir pertanyaan itu adalah bukan pertanyaan yang substantif, karena menurut saya itu adalah tugas presiden harus berkolaborasi dengan legislatif. Bukannya hal yang harus ditanyakan bagaimana cara membuat legislatif itu setuju dengan presiden lalu membuat kebijakan untuk memotong dari anggaran luar negeri tersebut dan dialihkan kepada anggaran dalam negeri. Saya sangat senang sekali dengan pidato yang saya sampaikan dan dikritik oleh Pak Azmi. Dimana kalau sebuah negara terbukti di dunia yang mempunyai penglibatan investor asing di sebuah negara itu menjadi kuasa ekonomi besar dunia. Karena Pak Azmi itu ibaratnya adalah antitesis dari tesis yang saya tawarkan. Karena apabila saya menawarkan tesis tanpa ada kritik, maka itu kan adalah doktrinasi. Sedangkan di zaman sekarang demokrasi itu begitu yang terbaik seperti itu kan. Saya mau pidato tentang apa ya untuk kedepannya? Apakah tentang politik, tentang ekonomi, ataukah sosial budaya? Atau mungkin tentang energi, tentang isu yang sangat seksi, yaitu tentang lingkungan yang sekarang lagi hot-hotnya ya, lagi ininya di abad yang modern ini, atau tentang teknologi. Udah nggak usah lama-lama, nanti kita saksikan aja. Saya akan berpidato tentang apa. Selamat kepada Faisal Arif. Faisal Arif. Alhamdulillah saya lolos ke Jakarta. Indonesia bisa, Yogyakarta bisa.